Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Fiqh Al-Manhaji karya tiga ulama rahimahumullah. Sekarang poin yang ke-6 dari jual beli yang terlarang. Al-bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual barang sebelum dikuasai. Wa dzalika bi an yashtariya insanun sil'atan aw bid'atan, yaitu seorang membeli barang atau bid'ah sama. Tsumma yabi'uha qabla an yaqbidaha, kemudian dia menjualnya sebelum dia kuasai. Bahwa bai'un manhi anhu wa batilun, ini terlarang dan batil, haram dan batil. Jadi ada haram tapi sah, ada juga haram dan batil. Nah, ini haram dan batil, artinya dampak dari jual beli itu semuanya haram. 5. Alimna anal mabi' lam yadkhul fi dhamanil mushtari qabla qabdihi, karena kita tahu bahwasanya barang itu belum masuk ke dalam jaminan pembeli sebelum dia menguasainya. Fala yamliku an yabi'ahu, maka dia tidak memiliki hak untuk menjualnya. Ya, tidak. Iya, kayak dropship. Bukan dropship nggak membeli. Ini udah beli dia, tapi cuma belum diambil barangnya, nggak boleh dijual. Ya, dropship lebih parah. Dropship memang nggak beli, dia cuma pesen punya orang gitu. Bahwa bai' manhi anhu wa batilun lima alimna anna mabi' lam yadkhul fi dhamanil mushtari qabla qabdihi fala yamliku an yabi'ahu, jadi dia tidak memiliki hak untuk menjualnya. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man itta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Nabi bersabda, siapa yang membeli makanan maka jangan dia menjualnya sampai dia memegangnya, menguasainya. Apa? Beda lagi makalah. Iya, punya barang, iya. Ya termasuk makalah itu terlarang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amma alladhi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ta'am an yuba'a hatta yuqbada. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah makanan sebelum makanan dijual sampai dia dipegang, dikuasai. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala ahsadu kulla syai'in illa mithlahu, dan aku tidak menganggap segala sesuatu kecuali semisal makanan ini. Nabi memang melarang makanan tapi dikiaskan, segala sesuatu dikiaskan ke sini. Jadi menjual segala sesuatu harus dikuasai dulu, sudah dalam jaminan pembeli.
Kalau apa? Order dua harga gimana? Dua transaksi. Bukan dua transaksi, memang dia nggak punya barang. Dia mesenin, dia pesan. Sementara apa? Ada orang pesan, kemudian dia baru pesan. Iya. Ya bukan dua transaksi yang berbeda. Iya, karena dia belum punya. Nah, oh iya. 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 Udah kita bahas dulu waktu Manduma. Oh iya. Iya. Beda, bukan bentuk begini. Itu kalau itu terlarangnya sih dari sisi dia itu hilah untuk riba. Itu ada ribanya lagi kan. Dia membelikan orang barang, ya nanti harganya jadi mahal gitu, dinaikkan harga karena cicilan, hilah untuk riba itu. Kalau ini enggak utang, ini kontan semua, tapi ya itu barang dia enggak punya. Makanya banyak sekali orang jual beli terlarang sebenarnya, sangat banyak. Orang jual beli itu harus tahu ilmunya. Iya. Iya, ya itu yang kita bahas. Kecuali kalau akadnya dia wakil dari pembeli. Tolong carikan muka, oh iya nanti saya cari. Yang kayak apa, yang begini. Dia minta tolong carikan. Nah nanti gimana dia dapat duitnya? Diupah oleh orang yang nyuruh. Oh ini dapat motor nih 10 juta, udah kasih. Terus nih 500.000 buat kamu. Gitu, jadi upah saja. Nggak boleh dia memainkan harga. Enggak harus dari awal juga. Iya bagus dari awal. Kalau enggak dari awal pun ya udah tahu lah, pokoknya sukarela, maksudnya dikasih sukarela juga, dikasih terserah yang mana. Tapi dari awal lebih bagus ya, tidak terjadi perselisihan. Dari yang jual benar nggak boleh. Ini yang termasuk kategori orang menerima bonus padahal dia kerja udah digaji gitu. Orang yang udah punya gaji nggak boleh menerima bonus dari orang lain. Dan itu juga paling sering itu sales ngasih kepada toko hadiah biar nanti langganan. Bukan itu deh. Kalau apa maksudnya ini, pokoknya komisi tambahan gitu yang di luar tips ya, uang tips itu rata-rata ya terlarang. Iya gharar sebenarnya, itu gharar ya, harus disebutkan gaji dari awal. Iya, karena kerja itu harus pasti
saya kerja apa, hasilnya berapa, itu harus pasti. Iya, harus tahu harganya. Iya. Kalau cuma upah mengupah, ya itu bukan kerja sih. Tapi di sini bukan dia sukarela kan, dia memang mau kerja gitu. Kalau kerja harus jelas gajinya. Tapi kalau dia memang cuma bantu, cuma kawan, kemudian tiba-tiba berupah, ya tidak masalah. Hadiah gitu, sifatnya hadiah itu tidak masalah. Tapi kalau memang dia kerja, niatnya kerja harus dari awal. Ya udah saya carikan motor, tapi saya diupah berapa, gitu. Nah, kalau cuma lah sama kawan nggak usah hitung-hitungan, itu nggak boleh. Iya. Kamu sama saya nggak percaya gitu. Bukan masalah nggak percaya. Kalau dalam syariat itu harus jelas gitu. Jadi dari sisi moral itu kalau kita keyakinan ini, Agen. iya, berarti kan kita harus di pasar dulu ya, kita jual. Itu Cari vendor dulu gitu. Itu beda ya. Makanya ada dua cara gitu. Bisa menjadi agen itu berarti wakil dan dia tidak bisa memainkan harga. Bisa juga menjadi penjual bebas. Dia pulang, dia jual, dia pulang, dia jual gitu. Nah kemarin yang nonton tanyakan menyediakan barang, kemudian stok habis, tapi dipesankan berikutnya, itu jual beli salam, itu boleh. Bedanya jual beli salam dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Kalau salam itu sesuatu barang yang memang muntasyir banyak lah gitu, tersedia banyak. Tapi kalau jual beli sesuatu yang tidak dimiliki itu barang-barang langka, dia nggak punya, baru nyari-nyari, susah nyarinya, nah itu yang nggak boleh. Menjual barang yang belum dimiliki di situ nggak boleh. Nah, iya, nggak masalah, itu gampang. Beli gula, oh habis, ya udah nih uangnya dulu, nggak masalah. Nanti saya carikan gulanya, itu boleh. Memang dia jualan gula gitu, nggak masalah. Gitu. Gula yang bagaimana, merek apa itu bisa. Gitu. Itu dijual beli salam namanya, itu boleh. Seperti agen-agen perminyakan Depok Pertamina, kan otomatis kita membangun perusahaan dengan mengikuti izin-izin. Sebelum membangun izin-izin ini, setelah itu kan kita harus bidik vendor dulu ya. Perusahaan apa yang kita mau masuk? Contoh di sinilah kita masuk ke jalan kapal. Kita cuma dasar sebagai pemilik agen penyalur minyak BBM Pertamina gitu. Berarti kan kita belum memiliki barang, jadi kita sudah jadi izin terdaftar gitu. Setelah ada vendor yang membeli, baru kita tembus ke Pertamina, ambil di Depok, baru jual ke vendor, mengambil keuntungan dari itu. Kalau yang menentukan harganya Pertamina tidak masalah. Pertamina sudah menentukan harga. Tapi kita markup, kan kita ada manajemen di sini. Contoh kita ambil dari Pertamina kayak pom bensin ini kan mereka ambil sendiri cuma Rp300 ya bisa. Kalau di perusahaan rata-rata harga usaha cuma pengantarannya. Jadi kita sediakan mobil tangki juga. Jadi kadang jarak sekitar perjalanan 6 jam itu kita ambil selisih Rp800 per liter. Rp800 itu ikut ongkos mobil, kantor, staf, mobil ini. Apa masuk jasa nggak seperti itu? Atau di situ banyak kemungkinan ya. Artinya dia sifatnya sebagai orang yang menjual jasa pada perusahaan itu gitu. Ya bisa jadi. Iya mungkin masuk kategori itu. Yang mana? Pom bensin. Kan isi dari Pertamina, akhirnya Pertamina kan sudah tetapkan itu. Yang menentukan 300 dari Pertamina kan? Enggak, itu dari pemilik pom bensin.
Tapi kalau di pom bensin ditentukan negara. Ya makanya, iya nggak bisa lebih makanya. Paling ya ini dari targetkan, tapi bisa ambil lagi paling tinggi 500 rupiah, nggak boleh lebih. Ya. Ya harga itu kan udah pasti itu sama semuanya di semua tempat kan sama. Iya. Nah, itu kan dia kulakan di sini beda lagi. Dia kulak di pom. Dia kulaknya di pom. Dia jual beli dia nggak masalah dia. Dia udah lepas lah. Lepas dia kan beli kemudian menjual nggak masalah itu bebas. Tapi kan kita di pertanian kita bebas juga. Sebelum kita ambil minyak kita bayar cash. Ya berarti bukan agen namanya. Tapi harus ada izin. Iya itu masalah itu lain, itu urusan negara. Tapi kalau secara hukum Islam itu bukan agen. Berarti jual lepas. Ya jual lepas. Secara hukum Islam itu ya udah penjual gitu bebas. Sebenarnya dia bebas mau menentukan harga cuma ya memang negara itu punya hak untuk tasir ya, mengatur harga itu negara punya hak, nggak masalah. Negara yang menentukan boleh. Tapi kalau selain negara nggak bisa menentukan harga. Cuma perusahaan gitu menentukan harga, pokoknya harganya sekian-sekian gitu. Asalnya nggak boleh. Kemudian jadi gini, beda antara gula dengan motor. Kalau gula itu mutunya jelas gitu. Kalau motor itu speknya itu variatif banget gitu. Bisa jenisnya sama, speknya sama, tapi karena barang second itu nggak sama gitu. Kecuali kalau motor baru, nah itu mungkin boleh. Motor baru boleh. Ya kalau baru boleh. Masuk kategori ya masuk kategori salam. Orang yang memang showroom barang baru nggak masalah, itu kita inden dulu boleh. Itu boleh. Barangnya jelas. Dari sisi kata beliau, karena jualan itu nggak ada unsur paksaan. Kalau seandainya ibu nggak ada suara kata. Kalau seandainya nanti pembeli barang sudah dibeli dan sebelum tak menjadi beli, apakah boleh dibatalkan? atas pembeli nggak boleh. Ya berarti nggak boleh. Berarti ini di situ masih Iya. Iya. Kalau sudah diambilkan, Wajib diambil. karena kalau dia Iya. ada sesuatu dia tanya Kemarin ada kita pelajari khiyar syarat itu maksimal 3 hari. Sebenarnya itu bukan batasan, bisa lebih dari 3 hari kok. Iya, jadi ada yang sampai sebulan gitu. Iya, dia coba dulu trial 1 bulan nih, saya beli mobil 1 bulan. Iya makanya. Kalau 3 hari kan belum ketahuan kayak apa gitu kualitasnya. Makanya bisa 1 bulan. Ada di buku fikih Muyassar yang lebih ringan. Disebutkan contoh khiyar syarat membeli mobil, dia syaratkan 1 bulan dicoba. Boleh 1 bulan dicoba. Dan itu berat sekali untuk orang mau memenuhi syarat kayak gitu. Itu kembali ke pembeli, penjual. Saya syaratkan 1 bulan nanti bisa balik kalau saya nggak jadi. Ya tergantung penjual setuju, ya bisa. Kalau nggak setuju ya nggak bisa. Nggak bisa kalau sebulan lamaan. Bisanya sepekan paling gitu. Sebenarnya solusinya kalau berkaitan kayak membeli kayak angkutan jenis, pembeli itu harus langsung ke showroom gitu, ada kontrak kita sama showroom. Iya. Kemarin pas ada sesuatu
Saudi itu kan yang pengusaha Saudi itu kan, yang orang kaya bangkit. Dia kan kalau di Toyota itu punya kontrak ini ribuan unit itu. Tapi syaratnya kalau dalam 1 tahun tidak terjual, di refund. Ke Toyotanya. Itu dibolehkan dengan di Saudi. Ke Toyotanya balik. Iya. Sebenarnya waktu itu dia kontrak dengan ini saya dapat kawan di pengusaha Soho di Saudi nggak terima saat itu. Apa saya ini di Dubai kontrak sama Toyota Dubai. Di situ tidak itu caranya langsung pesan di Dubai ya. Tapi jadi di Solo juga nggak ada barang. Jadi pembeli dia tinggal spek apa tinggal antar ini. Itu yang dilakukan di Saudi. Jadi kalau di sini berarti perkaranya itu kita bawa pembelinya ke showroom, mana spek yang kamu mau, tapi kita nggak kontrak dengan showroom, langsung angkat barang. Sekarang kan rata-rata hari ini susah gitu, Ustaz. Itu katakan Suruh cari. Kita beli motor, PO jadinya, sifatnya PO dulu, saya carikan. Nggak ada motor, nggak ada isi. Itu sifatnya jual jasa. Orang jual jasa ya dibayar, diupah, digaji. Asalnya begitu. Berarti jasanya dibayar, bukan keuntungan dari motor. Bukan. Nggak boleh ambil untung dari motor itu. Dia dapat barang berapa, ya udah diserahkan dengan harga itu. Gitu. Karena rata-rata begitu dari motor saya. Ya itu. Bayarnya 1 tahun. Itu yang. Salah itu. Iya. Tapi jasanya sama dengan dia. Iya, fee. Tapi kan beberapa antara itu dapat dari berlebihan itu yang nggak jelas dia sebagai apa gitu kan jadinya. Ya pengantar dia berarti karyawannya penjual atau karyawannya pembeli, itu yang jelas. Jasa itu kan karyawan. Iya, nah, maksud karyawan di sini maksudnya dia menjual jasa ke siapa? Karyawan itu kan orang jual jasa gitu. Dia menjual jasa ke siapa? Jadi dia sebagai wakilnya penjual atau sebagai wakilnya pembeli? Begini, saya lakukan pada Pak Eko. Saya titip mobil ke dia, Pak Eko carikan pembeli gitu. Iya. Jadi jasanya di mana? Pak Eko-nya sama pembeli gitu. Aslinya Pak Eko berarti wakilnya antum. Bisa. Berarti antum yang gaji Pak Eko. Nah, Pak Eko nggak boleh ngambil untung dari penjualan itu. Jadi Pak Eko harus jujur, Pak ini laku 100 juta. Saya udah kasih 100 juta. Pembeli langsung ke depan saya, transaksi di situ. Tapi urusannya ke penjual, pembeli saya nggak tahu lagi. Waktu itu saya bayar aja uang titip pada saya. Saya kasih uang titip aja ke dia untuk panasin. Panas sih. Uang titip. Sebelum terjual. Iya, sampai ketika terjadi penjualan ya antum juga bayar Pak Eko gitu. Iya. Tapi gitu oke. Ada kesepakatan berapa gitu masih gitu. Ini ada dia masanya. Nah itu belum. Iya, sepakat di awal. Dimaafin aja. Iya. Itu tuh yang sulit memang dapatnya dari dua sisi itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau antum beli barang paksan, udahlah saya beli aja, udah. Jadi udah transaksi udah sah, udah milik antum, terserah antum mau jual harga berapa. Itu. Tapi ketika itu barang masih milik Pak Sam, antum sifatnya cuma wakil, cuma sebagai karyawannya. Jadi itu maksud saya karyawan kayak gitu, bukan karyawan resmi memang, cuma artinya ditugaskan sebagai wakil. Maka antum cuma menerima upah dari beliau dan antum nggak boleh ngambil untung dari barang itu. Gitu. Di upah itu ada syarat, bisa ada syaratnya. Apanya? Kalau misalnya tetap halal juga, berarti dia nggak dapat upah.
Kalau nggak laku nggak ada doa, ya tetap apa namanya orang karyawan pasti diupah, laku nggak laku diupah. Ya makanya terus semuanya ada perjanjian. Artinya gimana orang udah kerja, namanya dia udah nyari konsumen kan kerja gitu, udah kerja ya. Saya nggak jualan dengan aku terus berapa kali dengan aku. Gimana? Iya makanya harus jelas. Kalau saya temukan itu saya berarti karyawan dari si pembeli. Iya, antum peran dari pembeli, antum nanti diupah dari si pembeli. Tapi kalau si penjualan dikasih gimana itu? Kita nggak tentukan itu. Gimana? Ini terima kasihnya itu dulunya. Apa namanya dia? Tapi dia Makanya itu termasuk kategori tips apa enggak? Kan tips juga terlarang. saya masa terima kasih dia. Iya begitu. Makanya tips itu kan rata-rata kan ucapan terima kasih. Boleh nggak? Sama seperti orang yang ditugaskan perusahaan sebagai karyawan, digaji, ada gaji tetap, tapi ada tips, kan rasa terima kasih itu tips biasanya. Itu nggak boleh asalnya, kecuali dengan persetujuan dari perusahaan gitu. Jadi antum kalau diupah sama dia dengan persetujuan dari orang yang nyuruh antum nyari mobil tadi, gitu. Ini saya bukan pemilik mobil, dari pertama kan dia disuruh orang nyari, berarti dia karyawannya orang yang nyari mobil. Ya, nanti dari kedua kan punya barang kan ada juga. Iya, harusnya dia ngasihnya ke pembeli. Ini tambahan lah harga. Sebenarnya sepakati 100 juta nih, saya kasih 101 gitu. Nah terserah mau dikasihkan ke karyawan kamu atau enggak. Itu aslinya gitu. Ya enggak, makanya itulah praktek yang tidak betul. Itu praktek yang enggak betul, makanya ambil untung. Itulah yang terlarang, makanya kita nggak menghukumi suatu berdasarkan benar atau salah sesuai kebiasaan yang salah ya salah gitu. Iya, karena memang nggak jelas kan. Ada satu sisi orang minta belikan, ada satu sisi orang minta jualkan. Antum karyawan siapa? Iya. Makanya makelar itu nggak boleh asalnya. Apa? Kalau jelas dari awal. Iya. Marketing fee-nya. Makanya bisa boleh ketika dia jelas sebagai karyawan siapa gitu. Atau dia dia ketika orang ada yang ingin membeli, dia buat kesepakatan sama pembeli ini kalau saya dulukan dia dapat berapa. Itu begitu juga dia ada yang menjual, dia kan memungkinkan jual apa itu boleh. Nggak tahu. Allah tanya. Saya posisi masalah ini mereka tidak terikat. Memang kerjanya kayak gitu. Iya. Tidak terikat. Jadi ya semua yang dia dapat itu dia jual lagi. Ya aslinya nggak boleh menjual barang orang aslinya. Ya belum dimiliki. Ini masuk ke kategori ini, tidak boleh menjual apa yang belum dikuasai. Dia bukan penguasa kok. Tapi kalau dalam bentuk bukan isi barang yang harus dibeli itu kayak proyek. Apa proyek ini kita nggak sanggup berharap ini Ada proyek-proyek ini nggak paham istilah itu yang tanya kan saya banyak nggak ngerti. Vendor itu apa, ini apa, saya masih belum tahu, belum paham. Apalagi kan mesti lebih nggak paham lagi ya.
Jadi kita untuk nggak mengerjakan atau kasih orang itu disalurkan. Jadi jual beli proyek. Bisa juga. Proyek dijual lagi gitu ya. Proyek kok dijual lagi gitu ya. Gimana itu? Iya. Ya makanya dia cuma punya jasa mengantarkan, jasa menyambungkan aja ya. Kalau akan. Ini kan belum dikuasai. Itu kan bukan barang fisik, beli. Ya, Barang fisik. Enggak, artinya dia proyek itu kan dibeli atau bukan namanya proyek itu? Dikerjakan dulu baru dapat. Iya, berarti belum dibeli ya. Sudah dapat kontrak berarti ya. Berarti udah bayar dia. Kita kerjain dulu. Oke, belum kerjain ya dulu. Dapat 500 gitu. Berarti sama dengan subkon enggak? Ya, harga sama. Jual jasa. Seperti saya jual itu saja. Tapi dengan Coba tanya Ustaz yang paham. Subkon itu hukumnya apa? Boleh ya? Boleh nggak? Kalau satu itu berbeda sama kita, kalau kita agak kasar kan, pejabat-pejabat kan juga beli proyek kan. Oh yang membuat yang suka begini apa? Pejabat-pejabat ya? Udah alam. Sebenarnya dia tidak kompeten, kalau orang yang berkompeten sih Nggak masalah ya. ini nggak kompeten, dia hanya sebagai Iya, jasa begitu kan. makalah marketing. ketika diusulkan ternyata orang itu juga nggak amanah juga. Secara akal itu merugikan siapa? Pasti ada yang dirugikan di situ. Ya kalau orang berkompeten, Iya, makanya dia nggak punya hak untuk menjual itu kan. cuma Merugikan negara lah yang jelas itu. Pasti itu. Itulah korupsi. Itulah korupsi. Harga biasanya nggak ada syarat di situ. Syarat dari Tidak bisa dari pekerja. iya makanya. Tidak bisa melimpahkan ke pihak lain. Iya udah itulah pelanggarannya itu maksudnya. Iya, batil. Itulah korupsi sebenarnya itu ya. jadi seakan-akan ada dia yang bisa masuk kan. Iya. Korupsi itu namanya korupsi. Kalau Kalimantan ini jelas dari apa misalnya dari pembeli dari yang mencari bapak melakukan kepada para pribadi atau dapat barang nanti seberikan sekian terus saudara tidak jelas juga aturan seperti itu kalau barang saya laku saya memberikan satu uang sekian itu jelas tidak. Dan semua dan si bukalapak juga tidak menerima Keuntungan dari barang itu makanya. Allah alam, coba nanti tanya lagi. Dia dari dua sisi dia dapat gitu kan. Dia karyawannya ini dan karyawannya ini sekaligus gitu kan. Allah alam. Ada larangan maklar itu ini larangan menghadang pedagang, dihadang nanti dibeli di jalan, dia yang jualin ke pasar. Nah, itu juga ada larangan itu. Itu padahal dia beli barang kali itu pun dilarang. Apalagi ini padahal dia beli, itu pun terlarang. Itu talaki rukban namanya. Kalau dari sisi nanti akan menaikkan harga jadinya. Jadi sebenarnya dia mau ke pasar, tapi dia ada di jalan dan sini saya dorong, nanti saya beli ke pasar. Jadi dia nggak repot-repot. Nah, artinya dengan keberadaan dia barang jadi naik di pasar karena ada. Kalau dia jual langsung ke pasar, harga tidak terlalu naik gitu kan. Itu jenis makelar yang terlarang juga. Padahal dia beli itu, dia aja terlarang. Itu kan produknya ada pedagang. Iya pedagang, iya di situ bukan makelar memang, tapi dia masuk kategori terlarang. Udah lumrah lagi. Iya makanya itu yang lumrah itu yang sama pedagang tadi. Udah biasa, udah lumrah. Kita dari pasar ikan, beli di kilang ikan. Kalau itu memang orang itu nggak mau jual ke pasar. Ini maksudnya ada orang mau jual ke pasar dihadang. Udah sini saya beli aja, gitu. Itu nggak boleh. Berarti pedagang pasar juga ada.
Dia intinya dia bisa jadi produsen, mau jual ke pasar langsung, tapi dia hadang di jalan nggak boleh. Jual beli boleh. Iya. Kita beli, bawa ke pasar. Kita bawa ke pasar. Boleh, kalau dari pasar boleh. Jadi orang Di pinggir pasar udah banyak pemborongnya. Di pinggir pasar udah banyak pemborongnya. Iya. Jadi gini, alasan Nabi, biarlah orang itu menjual sendiri di pasar, asalnya gitu. Jadi kayak dari Abdurrahman bin Auf itu gimana? Tunjukkan saja setiap pasar apa yang dilakukan. Analisa diri. Nggak tahu. Ya dia tulak dan beli dan jual gitu, tapi di pasar. Udah pasti. Cara kita sekarang saya pernah lakukan. Iya, tapi di pasar. Kalau dari pasar beli boleh. barang, tapi bukan dari pasar saudara. Saya ambil di bawah berapa kilo. Saya pergi 1 kilo di sana untuk pasar, saya jual di sana. Tapi saya jual eceran. Iya, makanya nggak masalah itu. Iya, tulak kemudian diecer, nggak masalah itu. Kalau ini dia beli tulak banyak, dijual tulak lagi ke pedagang di pasar. Itu harga dinaikkan, nah itu. Bukan dia pengecer. Iya, pedagang jumlah besar. Bukan pengecer ya. Dia intinya gini, dia distributor yang nggak dibutuhkan gitu, nggak perlu gitu. Keberadaan dia itu nggak dibutuhkan oleh pasar, nggak dibutuhkan oleh produsen. Pokoknya biarkan produsen menjual di pasar harga pasar gitu, sesuai harga pasar. Maksudnya nggak ditipu di jalan. Nah, ya itu bahayanya karena akan menaikkan barang jadinya. Nanti mungkin akan ada pembahasan itu. Talaki rukban namanya itu. Talaki rukban, menghadang orang yang menjual ke pasar. Kemudian wahada idza kana al-bai' li ghairi al-bai' al-awwal. Ini apabila jual beli itu untuk selain penjual yang pertama. Jadi kalau penjual pertama dia punya barang itu boleh menjual. Fa idza kana al-bai' li nafsil bai', kalau jual beli itu adalah milik penjual yang pertama, karena batilan aidan, maka itu batal juga. Idza kana bi ghairi tsaman al-awwal, kalau bukan dengan harga yang pertama. Au bimithlihi, atau yang semisalnya. Lanau bai'un yadkhulu fi umumin nahyi, karena dia jual beli yang masuk ke dalam keumuman larangan. Maksudnya gimana nih? Enggak jelas mah. Oh, dijual kembali kepada penjual pertama. Dijual kembali ke penjual pertama. Faidatan al-bai' li nafsil bai' al-awwal kana batilan aidan idza kana bi ghairi tsaman al-awwal, kalau dengan selain dengan harga pertama, atau dengan yang semisalnya, karena dia termasuk bai', masuk ke dalam larangan. Jadi barang sudah dibeli tapi belum diambil, habis itu dijual lagi kepada penjual pertama dengan harga berbeda, itu terlarang. Kalau dengan harga pertama tidak masalah, itu cuma pengembalian. Dengan harga yang nggak mau lebih rendah, dengan lebih rendah pasti nggak boleh. Nggak boleh, itu intinya nggak boleh kalau itu. Jadi harga yang dulu. Iya, diambil dulu.
diambil tapi udah pihak pertama dijual lagi. Iya, pihak pembeli dijual lagi ke penjual pertama, nggak ke orang lain. Itu ke orang lain nggak boleh, kembali lagi ke toko itu juga nggak boleh, karena dia belum kuasai. Nah, berubah pikiran mau dijual lagi. Harganya turun. Itu nggak boleh ya, karena belum diambil. Kalau diambil dulu dijual lagi boleh. Ini masalahnya masih di sana gitu. Karena idza ba'ahu lil ba'il awal. Adapun kalau dia jual kepada penjual pertama binafsi saman dengan harga yang sama, alat istarahu bihi yang dia beli, jadi harganya sama persis, berarti cuma pengembalian aja, dibalikin aja namanya. Kalau bimisli atau dengan yang semisalnya, kalau barangnya itu barter misalnya dengan semisal. Intal saman al awal, apabila rusak harga yang pertama, barang yang pertama udah rusak, diganti dengan yang semisalnya gitu. Karena sahihan, maka jual beli itu sah. Jadi kalau dengan harga yang sama sah, dikembalikan dengan harga yang sama itu sah. Ya no fil hakikat ikolah. Ini hakikatnya ikolah namanya. Ikolah itu berarti pengembalian gitu. Minal bai' al awal, dari penjual pertama, walaysa bai'an jadidan, dan ini bukan jual beli baru. Intinya pengembalian. Wa in kana ala suratil bai', meskipun bentuknya seperti jual beli. Itu jual beli yang haram dan batil. Sekarang ada jual beli haram tapi nggak batil. Yang kedua sekarang al-buyu', ya dosa tapi sah. Wa hiya al-buyu' allati warada nahyu anha. Jadi terdapat larangannya la linaqsin fi arkaniha, bukan karena kurang dalam rukunnya, walau li khalalin fi syurutiha, tidak pula dalam syaratnya. Jadi larangannya bukan pada rukun, bukan pada syarat. Wa inna li amrin kharij anha, tapi karena perkara yang di luar itu. Wa idza yahkumu bi sihhatiha, oleh karena itu dihukumi dengan kesahihannya ma'asubuti tahrim, bersama dengan penetapan keharaman. Wal ism ala fa'iliha, dan dosa bagi pelakunya, tapi jual belinya sah. Jual beli tersebut diantaranya satu, bai'ul musarraf, ini susu yang diendapkan. Ya, nanti kita lihat. Wa hiya naqah, dia adalah unta atau sapi atau kambing. Yatruku halabaha, yatruku halbaha. Jadi tidak diperah susunya. Susunya dibiarin biar kelihatan besar. Amdan, dengan sengaja, ayaman, beberapa hari, liyajtami alaban, agar susunya berkumpul fi dar'iha, di kantongnya, di kantong susunya. Di Indonesia nggak ada istilah kantong susu, apa sih namanya? Nggak ada ya, namanya susu juga, susu di dalam susu. Susu sapi di dalam susu sapi, di dalam kantong susu. Kantong susunya namanya susu juga di Indonesia kan? Nah, enggak, maksudnya istilahnya apa tuh? Kantong susu itu apa namanya? Enggak ada kan?
Wajib itu Enggak, masih di sapinya. karena sampai ini Kita apa? Susu sapi itu apa namanya? Ya susu juga kan? Susu. Di Indonesia kan gitu. Susu di Indonesia kan nama untuk cairan itu dan wadahnya itu susu semua namanya kan. Iya, susu sapi sih. Organnya disebut susu juga kan. Nggak ada nama di kita, nggak ada namanya. Ya. Kalau di Arab namanya dorok, gitu, dorok. Terus ujungnya itu namanya sadiu. Jadi ada namanya semua, di kita nggak ada namanya, nggak tahu. Oh ada di kita, puting susu ada. Cuma itu susu, kok susu nama untuk cairannya dan nama untuk wadahnya gitu loh. Jadi kan bingung gitu. Susu. Saya tahu kamu al-mustari kasratal laban. Jadi pembeli mengira banyak susunya nih, besar gitu kan. Padahal karena lama nggak diperak, sengaja. Al-adawan sekiranya selalu banyak susunya. Bayar babu bisyiraihat, maka dia semangat membelinya. Baru bama zadat di tamanihat, bahkan jadi dia nambah harganya. Melihat tuh mantap ini susunya gitu kan. Faidawa ka'asyira ka'anal akad sahihan. Kalau udah terjadi jual beli, sah jual belinya. Padahal si pihak pedagang menipu di situ, dosa dia. Jadi dosa bagi pedagang, pembeli nggak dosa. Walakin ma'al hurmah, tapi haram hukumnya bagi si pedagang. Lima fihi minal ghish wa tadlis. Yang di situ ada kecurangan dan penipuan. Faidah alima al-mustari, kalau pembeli tahu setelah itu diperak langsung habis, nggak muncul lagi. Sabatalahu khiyar, maka boleh baginya hak pilih untuk mengembalikan segera. Jadi segera, nggak boleh ditunda. Ini khiyar aib namanya. Makanya khiyar aib itu harus segera, nggak boleh ditunda. Lanu fi hukmil khiyari rad bil aib. Khiyar pengembalian karena aib. Faidah raddaha wa kana qad halabaha. Kalau dia mengembalikannya sementara dia sudah memerah, ya pasti sudah merah karena nggak tahu itu susu asli apa susu endapan gitu kan. Kecuali setelah merah. Dan dia sudah memerahnya, radda ma'aha sa'an min tamrin. Maka dia kembalikan hewan itu bersama satu sok kurma. Jadi susu perahan tadi dinilai satu sok. Itu Nabi yang menghargai. Dianggap seharganya satu sok. Ada laban sebagai alat tukar untuk susunya. Alladhi akhadahu, yang telah dia ambil. Arad laban nafsu, atau dia kembalikan susunya itu sendiri. Jadi nggak diminum sama sekali, dikembalikan susunya juga. Idza radiyal bai' bidalik, kalau penjual ridho menerima susu itu. Kalau nggak ridho maka kurma satu sok. Ridho nggak ridho harus ridho gitu, itu aturan Islam. Kalau kita nggak punya kurma apa ya, agak rumit kalau di negara kita. Apa? Ini bukan jual susu, jual sapi. Sapi, onta, kambing. Bukan jual susu. Tertipu karena kelihatan gemuk susunya, dikiranya susunya selalu begitu, padahal dia karena diendapkan beberapa hari nggak pernah diperak. Kecuali dikasih tahu jadi bodoh. Belum pernah ini nggak mungkin ya. Iya, kasih tahu. Ini udah lama nih belum diperahnya. Ya itu udah tahu. Kalau udah tahu, udah dijelaskan sebabnya, nggak bisa lagi dikembalikan. Jadi halal. Pokoknya barang yang nggak jelas ketika dijelaskan itu berarti kan sudah nggak gharar lagi, bukan penipuan. Ya bisa. Ya bisa. Iya bisa. Makanya ini mungkin tanpa penjelasan, makanya sesuatu kalau tanpa penjelasan itu masuk kategori. Iya, jangan menipu. Ya tujuannya menipu. Betapa mudahnya terjadi tipu menipu dalam jual beli.
Orang mungkin dalam obrolan nggak pernah nipu, tapi dalam praktek jual beli nggak ngomong sih, cuma jual, tapi dia perbuatannya yang nipu gitu. Omongannya nggak pernah nipu. Kalau ditanya dia akan jawab, cuma karena nggak ditanya ada rahasia lagi. Nah, itu menipu secara perbuatan gitu. Iya makanya. Dia nggak pernah mengucapkan kata tipuan, nggak ini. Kata-kata nggak pernah nipu, tapi perbuatannya yang nipu. Nah, itu terjadi. Kalau ngomong takut menipu, tapi kalau perbuatan biasa menipu. Itu penjual banyak yang gitu. Menyembunyikan aib. Barang yang ditampilkan tuh yang bagus-bagus, yang jelek-jelek di dalam gitu. Itu kan penipuan secara perbuatan, bukan omongan. Itu makanya dalam hadis disebutkan yang tentang pembatal pahala puasa. Alam biada qaula zur wa amila bihi. Siapa yang enggak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta tuh. Ada amalan dusta gitu. Amalan. Iya. Ini nipunya pakai amalan, bukan pakai ucapan gitu. Nipu dalam hati. Menipu dengan dalam hati. Iya pasti hati, semua dari hati. Semuanya dari hati, iya. Di perbuatan dia, jadi perbuatan dia nipu. Ya nipu lah, kayak gini tuh nipu jelas. Ngapain ditahan-tahan susu? Ya kan biar kelihatan gemuk, biar kelihatan susunya banyak. Timbangan aja. Biar susunya kelihatan banyak, dikira pembeli ini susunya banyak, biasa banyak, padahal saat itu aja dikumpulin. Pas sudah diperhatis. Oh? Timbangannya kiloan. Itu juga. Tapi yang lebih menyenangkan bagi pembeli karena susunya, dia kan mau merah tiap hari gitu kan. Oh ini banyak nih susunya. Padahal kan udah seminggu nggak diperah. Tanya biar nggak tertipu, tanya makanya. Ini memang banyak apa ditahan ini gitu. Musyawarah itu penahanan susu. Kemudian wa in radiya bisa mal ilm bitasriyah lam yakun lahu syai'. Tapi kalau pembeli ridho dengan kambing itu, padahal dia tahu kalau sudah di tasriyah, sudah ditahan susunya, maka dia tidak bisa mengembalikan. Lam yakun lahu syai' ini siapa? Lahu ini kembali ke siapa? Kalau dia bisa, kalau dia tidak dengan kambing itu, mal'el bitasriyah, pembelinya, ya pembeli, dia udah tahu ada tasriyah, tapi dia tetap mau ambil, ya udah tidak masalah, dia nggak bisa membalikan lagi. Wadari rumah sabak, dalilnya yang tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tusarru al-ibila wal ghanama, jangan kamu tahan susu unta atau kambing. Famanibta'aha, siapa yang belinya ba'da dzalika, setelah itu, bahwa bi khairin nadaraini, maka dia boleh memilih antara dua hal. Ba'da an yahlubaha, setelah dia memerahnya, in radiyaha amsakaha, kalau dia ridho maka dia tahan, wa in sakhifaha, kalau dia enggak ridho dia kembalikan bersama satu sok kurma. Begitu hukum Nabi. Kalau ridho lu terima dengan penipuan itu, kayak dosa yang jual. Waktu salah ibil wal ghanam ghairuhuma, dikiaskan pada dua hewan itu, hewan yang lain, mimma yatahaqqaqu fihi hadzal makna, yang memiliki makna ini. Walasiyama hayawan al-ma'kul lahum, terutama hewan yang dimakan dagingnya. Gimana ini Pak? Emang apa? Emang gimana tuh hewan yang nggak dimakan? Apa contohnya? Terlebih lagi yang dimakan dagingnya, ya sekarang yang nggak dimakan itu apa?
Udah ya dimakan juga. Udah makan kan. Ya perahan juga dimakan juga dagingnya. Sama. Memangnya kalau cuma nyari susu nanti nggak dimakan dagingnya, tetap dimakan. Ini kadang-kadang ada pernyataan gitu, pernyataan tanpa contoh itu membingungin gitu. Pernyataan kayak gini tuh mestinya kasih contoh gitu biar jelas gitu. Apa nih maksudnya? Alurnya? Biasanya ada lagi Kias gimana? dikiaskan ke bahan lain itu ada lagi. Bahan lain, ini masalah menahan susu bahan lain apa? Sekarang Itu dikiaskan ke hewan lain. Ini makanya ini dikiaskan ke hewan lain nih. Nah, hewan lain dikiaskan ke sapi, unta sama kambing. Berarti sapi, kerbau, kuda gitu. Terutama hewan yang dimakan dagingnya. Ini yang saya bingung kata ini terakhir. Kok ada terutama yang dimakan dagingnya? Memang ada orang jualan susu nggak dimakan dagingnya? Hewan yang susunya diambil tapi nggak dimakan dagingnya itu ada gitu. Setahu saya semua dagingnya dimakan. Ada gitu susunya halal, dagingnya nggak halal itu ada? Nggak ada. Susu babi. Susu jadi halal. baru kita kalau kita kan kayaknya umum muamalah itu kan pertama kan muamalah ini dengan satu dengan ada kesalahan. Ya. Tapi kan harus diikuti dengan syarat tidak ada yang dorong. Yaitu perincian dari tidak dolim gitu. Kalau itu masuk bagaimana bisa dijalankan? Ada goror. Tidak, maksudnya semua setelah kezaliman tidak ada kekadilan yang tidak ada itu bisa dijalankan. Ya asalnya Sesuai kesepakatan itu. Asalnya gitu, asalnya muamalah itu hukum asalnya halal. Pokoknya kalau kita udah pelajari nih fikih muamalah secara total dan kita dapati sebuah muamalah ini nggak ada unsur larangannya, ya halal. Yakin ini nggak terlarang setelah kita pelajari semua dalil yang ada, contoh-contoh yang ada, ini nggak masuk ke situ semua. Berarti kembali ke hukum asal halal. Hukum asalnya halal. Jadi jangan nyari dalil penghalalannya, nggak ada. Karena ini masalah muamalah itu masalah dunia sebenarnya, bukan masalah agama. Kalau masalah agama, nah baru antum cari dalilnya, mana dalil pensyariatannya. Kalau nggak ada, baru haram itu. Jadi kaitannya gitu, tidak ada kezaliman, semua unsur-unsur yang melarang harus jelas dengan berdasarkan tidak Iya. Iya. Intinya kalau kita sudah penuhi semua syarat jual beli, syaratnya kan sudah disebutkan 9 syarat jual beli. Kalau itu semuanya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Sampai betul-betul memang ada dalil khusus. Ada yang jelas dalil khusus yang mengharamkan itu, mungkin keluar dari keumuman bisa jadi, nah itu haram. Nah, kayak ini kan kalau trading sifatnya saham yang bermain di bursa efek ini itu jelas keharamannya seperti judi kan, karena nggak jelas. Tetapi ada saham yang bermain dividen. Itu di Paham lah istilah. Saya nggak paham antum ngomong apa tuh. Saham bermain dividen ini. Trading aja saya masih bingung trading. Trading itu jual beli saham. bursa efek. Jual beli saham. Itu jelas keharamannya. Saya pun harus diuji. Berarti semua bursa efek haram. Terus semua. Tapi ada yang sifatnya dividen, tetapi tidak menimbulkan produk yang diharapkan. Dividen itu apa ya? Keuntungan. Keuntungan ya. Jadi kita beli Telkomsel mungkin semacam Telkomsel. Nah, kita beli langsung ke perusahaan itu gitu. Kita masuk saham dalam persentase. Nah, itu tidak masalah.
Ini tidak masalah, tetapi jangan jual barang kita saham di perusahaan bir. Oh iya, jelas itu. Itu jelas. Enggak, kalau jual beli saham kenapa dia judi? Saya nggak paham. Kalau tidak jelas naik turunnya. Apanya? Kalau saham itu kan kita nggak harus bayar. Jadi Kita masih ada, kita kan beli, sudah beli, kita belum tentu bayar. Ketika kita sudah buat ya, maksudnya kan tidak kontan. intinya berarti larangannya karena nggak jelas. Iya, nggak jelas ada kontan. Lalu judi sekarang tidak jelas berapa kita jual. Kalau ada kita dapat menang, ada kita kalah. Menang kalah itu tergantung apa? Saham naik penjualan. Sedangkan kita belum bayar dulu sebenarnya. Tiba-tiba kita belum bayar penjualannya kan kayak Itu yang mempengaruhi naik turunnya apa? ya masalah di sananya. Karena perusahaannya maju dari untuk isu-isu internasional Yang pengaruh Berarti kayak jual beli duit juga ya? iya, tapi karena tidak cashnya itu yang menjadi masalah. Kalau yang Mas Andi bilang yang pusat perbankan itu kan Cash. cash dan memang cash simpan. Kalau di bursa efek itu banyak perusahaan gabung di situ. Ya, Tapi kita beli langsung di situ nggak bisa. bisa, tapi sistemnya nggak cash. Iya makanya maksud saya nggak bisa cash. Bisa cash juga, tapi kadang-kadang kan ada keleluasaan misalnya beberapa hari kemudian itu kadang-kadang mereka semuanya Tunda. mereka profit itu Profit taking apa? ketika dia mungkin tahu Ketika ditunda dapat keuntungan. tiba-tiba ada bakalnya nah dia kan membayar nih 2 hari kemudian kan naik jadi berapa 30 dia setiap bayar dia dapat keuntungan kan dari situ yang nggak Dapat keuntungan dari naik harga sahamnya itu padahal dia belum bayar. ya Profit taking itu apa? yang namanya keuntungan saat dibayar untuk selisih. sebenarnya kayak kita beli dolar kan cash besar karena dibayar kita beli emas itu kita beli 1.000 tapi nggak pernah bayar tiba-tiba besok Naik. dolar Singapura naik jadi 15.000 keuntungan kita dapat keuntungan dari transaksi kemarin cash itu lah kalau cash boleh dolar dikasih cash sesuaikan bersama ini semua Ya, saya sampai detik ini masih nggak paham ekonomi itu. Kenapa barang naik, kenapa barang turun masih nggak paham. Iya, Karena memahami kehidupan kita ya. iya makanya itu hal yang Kalau kita nggak belajar, makanya sekarang sih banyak yang sifatnya menguntungkan di luar itu. Tapi kan banyak haramnya mungkin banyak juga. iya makanya pasti haramnya, kemungkinan haramnya besar. Jual beli nggak ada barang, jual beli nggak dibayar, maksudnya itu gimana gitu? Jadi iya, makanya jual beli uang. Makin nggak paham atau nggak jelas. Untuk paham kayak gitu harus masuk ya. Enggak juga bisa dipelajari. Menurut saya jelas sekali kalau bicara saham. Saya bukan masalah penjelasan Ustadz, maksudnya dari ilmu dasarnya saja nggak paham. Ketika mengeluarkan istilah itu saya nggak paham itu. Ada nanti keluar istilah dividen baru saya. Iya. Kan istilah beda dengan bahasa kan. Secara bahasa mungkin apa, secara istilah mungkin apa gitu kan. Ya, apalagi kalau udah pakar ekonomi ngomong apa gitu ya, kan nggak nyambung sama sekali. Kenapa ulasan pakar ekonomi A dengan pakar ekonomi B bisa beda gitu kan? Nggak bisa saya bandingkan itu jauh kali. Apalagi regulasi Indonesia sekarang nanti kan ada e-booknya ya Ustaz. Jadi e-book itu memang sudah dirancang Itu kabar. kayak komersial bisnis.
di pemerintahan sekarang nggak dari gue itu. Ya mungkin itu kita register. Jadi kita udah daftar ke wali kota kita perusahaan. Jadi kalau kita tadi ini susah kan. Jadi tender nggak perlu ikut tender lagi. Kebutuhan kita, kita lihat di perusahaan ini, oh ada ini formulasi ini, ada ini kimikal, ada langsung ini di sini. Memang dari rancang kayak merampok uang negara, sudah tahu kriteria, sudah apa. Terus sampai saya masalah tender, open tender itu apa saya nggak tahu. Maksudnya ngapain gitu? Itu jual beli apa gitu saya nggak tahu. Tender itu apa? Itu penawaran harga. Jual, berarti jual. Enggak, kan pemerintah oke. Ini orang per dokumen. Kalian mau bayar berapa nih proyek ini? Ini buat orang mesti orang ini kayak panitia ditawarkan ke ini kan ada orang ini kamu mau bangunin berapa? Nah ini 4 juta. Tadi mau berapa? Itu nanti ada kita duit yang paling Murah apa? Kalian ini maksudnya ini proposal itu, nah proposal itu tutup pas bukanya pada saat barang-barang nanti itu untuk jujur atau tidak. Tapi kita di belakang ada kita menghasilkan harga segitu dan nanti segitu kalau ini. Udah diatur gitu. Diatur. kalau saya lihat itu tidak berprakteknya kadang-kadang ada susah. Kalau informasi ini kan enggak. Kan kita memang mencari siapa yang terpulang untuk renovasi. Nah itu menawarkan tender kemana kalau mau bikin rumah? Dia terparukan ke tukang A, nah Pak kalau bikin itu dapat berapa? Kalau kami Pak B, kalau kami berapa? Dan itu setelah jelas semua yang dikerjakan apa gitu ya. Biasanya kan lagi saya membangun dengan tiga, pasang kali lah, dari tiga bahannya ini berapa? Sama yang lain, pasang kali berapa? Berarti kita dari pihak jual yang menjual tender gitu namanya. Ya itu. Jual tender. Terus istilah menang tender karena apa? Ya tadi kan saya posisi ini punya dua, ini untuk pasarnya cuma 3 juta. Sama Berarti dia menang-menangan murah ya. Makin murah makin menang. Kembali ke Ustaz pilih udah murah, ini kualitasnya bagus. Ustaz lebih pilih yang mahal. Nah, berarti saya untuk memilih itu berarti saya punya ilmu tentang itu juga gitu ya. Ya, biasanya kalau Ustaz Pak, saya konsultan. Baik, kali kalau konsultan. lagi rumit lagi ya kalau kami kita jelas nih kami kayak ini dipasarkan cuma segini kan jelas. Konsultan itu pihak ketiga yang menengahi antara kita dengan Nasihat. Ya wakil pemilik. Maka kami memberikan ya. Jadi benar saja. nanti konsultan